Assalamualaikum sahabat Alikna semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini kita mau bahas masalah konjungsi di dalam bahasa Arab atau yang sering kita sebut dengan istilah atof nasab, yang di situ ada huruf-hurufnya. Dan kemudian sahabat semua, jadi atof itu sebenarnya terbagi dua, ada atof bayan dan ada atof nasab. Tapi kali ini yang mau kita bahas adalah atof nasab, yaitu suatu huruf yang dia fungsinya sebagai konjungtor, ya, konjungsi. Dia menyatukan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, dan setiap hurufnya itu ada makna-maknanya, ya. Jadi sebenarnya huruf atof itu dia ada kalanya huruf waw, ya, yang huruf waw itu digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih. Ini fungsinya. Kemudian ada juga huruf fa. Huruf fa itu dia maknanya kemudian digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan tanpa ada jeda. Jadi dia berurutan, ketika satu pekerjaan selesai dilaksanakan langsung tanpa ada jeda. Dia langsung dilakukan, itu tadi dia kalau menggunakan fa, ya. Kemudian nomor 3, ada dia summa yang artinya kemudian juga, tapi digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara tertib. Ya, dia secara tertib. Dia tidak boleh ada yang didahulukan. Yang mana dia didahulukan, dia harus didahulukan, dan mana yang dibelakangkan, dia harus dibelakangkan. Begitu maknanya, ya. Kemudian yang keempat ada au, yang artinya itu adalah atau. Dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih untuk menunjukkan suatu pilihan atau mengungkapkan keraguan. Kemudian selanjutnya ada imma, yang artinya atau juga digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih yang bermakna pilihan atau kebolehan salah satu dari dua hal, ya. Dia memilih, mempersilahkan untuk memilih, tapi mempersilahkannya itu dalam hal kebolehan, ya. Mau pilih ini boleh, itu boleh, ya, begitu. Dia sifatnya tidak menekan atau tidak memaksa atau tidak lebih penekanan pada hal yang wajib, begitu, ya. Kemudian selanjutnya sahabat semua ada am, artinya atau juga, yaitu digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan, ya. Jadi ketidakpastian itu memang menyakitkan. Ya, tapi dari situ kita, karena dia tidak mengenakan ketidakpastian itu, maka kita membutuhkan suatu kejelasan, ya. Maka kejelasan itu kalau kita menanyakan seseorang misalnya, ya, menanyakan seseorang yang pertanyaannya itu membutuhkan suatu penjelasan, meminta suatu kejelasan, maka di situ kita menggunakan am, ya, sahabat semua. Kemudian ada bal. Ini maknanya tetapi. Huruf ini digunakan untuk idrop, maknanya itu adalah idrop, ya. Apa idrop itu? Yaitu mengalihkan perhatian dari kata yang terletak sebelumnya. Jadi ada suatu ketentuan, ya, ada suatu hukum yang dijelaskan di kalimat sebelumnya, kemudian digunakanlah bal yang gunanya ini untuk mengalihkan makna yang lama ini, untuk mengalihkan makna yang tadinya sebelumnya itu kepada makna yang baru, yaitu makna yang terletak setelah kalimat bal, begitu, ya. Jadi itulah tadi maknanya idrop, ya, untuk mengalihkan suatu perhatian kepada yang lain. Kemudian ada di sini la. Di sini jelas, ya, kita semua tahu la di sini dia berbeda dengan la linafil jinsi atau la nafiyah hijaziyah. Di sini la yang dia fungsinya ada dua, selain dia menidakkan atau menafikan kalimat sebelumnya, dia juga berfungsi untuk menjadi huruf atof, ya. Nanti ada hukumnya di mana ketika dia fungsinya menidakkan atau menafikan kalimat sebelumnya, tapi dalam tuntutan kalimatnya dia mengikuti harkat dan mengikuti hukum kalimat sebelumnya, ya. Hanya menidakkan dalam masalah dari sisi maknanya saja, tapi kalau dari sisi hukum kalimatnya, posisi kalimatnya, dia harus mengikuti kata yang sebelumnya. Baik, kemudian ada lakin, ya. Lakin ini maknanya akan tetapi.
dia menunjukkan penetapan suatu hukum atau keadaan pada sebuah kata yang terletak sebelum huruf lakin, ya. Jadi ada satu kalimat, ya, dia menjelaskan suatu makna, kemudian makna dari kalimat ini ditetapkan hukumnya, maknanya, pengertiannya dengan huruf yang terletak setelah lakin, ya, akan tetapi. Ya, jadi yang sebelumnya itu dibatalkan dengan lakin dan ditetapkan bahwa sebenarnya inilah dia makna yang sebenarnya, akan tetapi. Begitu. Kemudian sahabat Alikna semua, selanjutnya ada hatta. Hatta ini adalah maknanya hingga, ya. Tujuannya digunakan untuk tadrij, yaitu tahapan, dan terkadang dia digunakan untuk goyah. Tadrij itu maksudnya begini, kita memakan ikan misalkan, ya, kita memakan ikan mulai dari ekornya perlahan tahapannya itu sampai kepada kepalanya kita makan. Itu kalau tadrij. Dan terkadang juga dia memaknakan goyah. Kita kalau melihat makna goyah ini maksudnya adalah suatu tujuan yang dia berada di penghujung, ya. Kita berjalan dari suatu tempat, ujungnya itu kemana, ya. Ujungnya itu, nah, kita menggunakan kata hatta, ya. Jadi maksud dari hatta ini adalah menunjukkan tujuan yang paling ujung, yang paling penghujung, yang paling akhir, begitu. Oke, sahabat Alikna semua, setelah tadi kita jelaskan huruf-hurufnya, kali ini kita masuk kepada hukumnya. Hukum dari ataf itu yang pertama, apabila ma'tufnya marfu dalam keadaan rofa, maka kata yang terletak setelah ataf harus juga marfu. Contohnya di sini al-ma'ud dafi dawaun fa'alun wa mujarrabun. Terlihat di sini ada kata fa'alun dan mujarrabun, yaitu sama-sama dhammah, ya. Sama-sama bertanwin. Yang kedua, apabila ma'tufnya majrur, yaitu dalam keadaan jar, maka kata yang terletak setelah ataf juga harus majrur, ya. Syurbul ma'id dafi fil laili au fis sobah, ya. Fil laili dia berharkat kasroh majrur, maka fis sobah juga harus berharkat majrur. Yang ketiga, kalau dia mansub, maka setelah huruf ataf juga harus mansub. Liyakuna murtahan wa murihan, ya. Murtahan itu dalam keadaan mansub karena dia ataf, ya. Murihan itu ataf kepada murtahan. Karena murtahan mansub, maka murihan juga harus mansub. Dan kalau ma'tuf alaihnya majzum, maka dia juga harus majzum. Ibda au jarrib. Lihat sahabat Alikna semua, yang pertama adalah kata ibda yang di situ dia berharkat sakin. Kemudian diikuti oleh contohnya ada jarrib, ya. Jarrib itu juga berharkat sakin. Kenapa? Karena jarrib itu dia terletak setelah huruf waw. Nah, karena huruf waw itu adalah huruf ataf, maka dia mengikuti hukum dari fiil yang sebelumnya. Ibda itu fiil amar, maka setelahnya juga harus fiil amar, yaitu sama-sama sakin. Ibda sakin dan jarib pun juga sakin. Jadi memang dia harus sama hukumnya, tidak boleh berbeda, karena ataf itu dia konjungsi yang membuat hukum kalimat sebelumnya dengan kata setelahnya itu dia berhubungan atau sama dalam hukum kalimatnya, hukum bacaannya, begitu. Baik sahabat Alikna semua, tadi sudah sampai kepada hukumnya. Kemudian yang terakhir kita melihat terapannya, ya. Contohnya kita lihat di sini yang pertama, ja'at tullab wal muhadir, ya. Huruf waw di situ menunjukkan kesamaan mahasiswa dan dosennya di saat datang, ya. Jadi waw ini limutlaqil jam'i. Maksudnya baik dosen ataupun mahasiswanya semuanya sama-sama hadir di dalam acara perkuliahan itu. Misalkan begitu, ya. Karena dia memang sama-sama datang. Kemudian yang kedua ada syaroba Ahmad ma'an fa'asiron. Ahmad minum air, kemudian Ahmad minum air, lalu dia minum jus. Nah, fa di sini menunjukkan bahwa setelah minum air, Ahmad langsung segera minum sirup tanpa ada jeda, ya. Habis dia minum air putih, langsung dia minum sirup. Di situ menunjukkan Ahmad itu tanpa ada jeda, ya, berurutan tanpa ada jeda. Kemudian
qara al-muhadiru ad-darsa summa kataba. Huruf summa menunjukkan tertib, dimulai dari dosen membaca, berselang, lalu dia menulis. Ya, awalnya summa ini begini, dia menunjukkan ketertiban. Awalnya dosen itu tadi membaca, setelah si dosen itu membaca, lalu dia menulis. Begitu ya, sahabat Alikna semua. Kemudian huruf au menunjukkan pilihan untuk minum air di waktu pagi atau di waktu malam. Ya, di sini dia isyrab al-ma' ad-dafi fil laili au fis sabah. Ya, minum air hangat itu dia di waktu malam atau di waktu pagi. Ya, dia pilihan. Kemudian ada imma, dia salah satu dari dua pilihan yang mempengaruhi penuaan cepat ya. Tapi dia di sini mempersilahkan ya, imma ini mempersilahkan. Imma da'u syamsi wa imma as-sumum taj'alu syaikhuha tamurru sari'an. Terkadang ada cahaya matahari atau racun-racun yang ada pada makanan itu, yang kita makan itu yang membuat kita cepat tua ya, terlihat seperti cepat tua. Begitu itu ada kalanya. Jadi ini ada kalanya. Imma da'u syamsi wa imma sumum. Jadi maknanya terkadang ada kalanya. Ada kalanya cahaya matahari atau racun yang ada pada makanan itu yang membuat kita terlihat cepat tua. Oke, kemudian ada am ya, yang tadi gunanya untuk pilihan juga, tapi dia untuk meminta suatu kejelasan. Hal ummuka mumaridoh am tabibah. Ibumu itu sebenarnya perawat atau dokter sih, gitu ya. Ibumu itu sebenarnya perawat atau dokter sih. Dia meminta suatu ketetapan, suatu kejelasan gitu. Kemudian selanjutnya sahabat Alikna semua, al-ma'ud dafi dawaun bal muntiju vitamin. Air hangat itu merupakan suatu obat. Bahkan air hangat itu dapat memberikan vitamin ya. Jadi di sini bal itu ya ada suatu hukum sebelumnya, bahkan dia menambahnya, mengalihkan kepada yang lebih baik, yaitu bukan hanya obat loh, bahkan dia memberikan vitamin, dia memberikan manfaat yang lebih besar kepada tubuh kita. Begitu. Kemudian ada la di sini ya. La ini untuk menafikan kalimat setelahnya, bukan sebelumnya. Ya, contohnya di sini. Taja'alu al-ma'ud dafi taja'alu tahsinul hatmi bisyurbil ma'id dafi lal ma'il barid. Ya. Air hangat itu, meminum air hangat itu, itulah yang menyebabkan perut kita bisa lancar pencernaannya, bukan dengan meminum air dingin ya. Jadi air dingin yang dinafikan, bukan air hangat. Kemudian lakin ya, ini dia menafikan kalimat sebelumnya, membatalkan kalimat sebelumnya, dan membenarkan kalimat setelahnya. Ini dia contohnya. Lam yudawi ma'un baridun lakin ma'un dafi. Yang menyembuhkan itu bukanlah air dingin, melainkan air hangat. Dan kemudian yang terakhir, tusaidu jismana fi taksiri syahmi hatta sum. Ya, air hangat itu membantu tubuh kita untuk membakar lemak, bahkan di sini pakai hatta, sampai dia membuang ya atau menghilangkan racun dari tubuh. Jadi air hangat itu tadi ya, tusaidu jismana fi taksiri syahmi hatta summi. Ya, air hangat itu membantu tubuh kita untuk menghilangkan lemak di dalam tubuh sampai menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Itulah tadi hatta. Dia lil goya, sampai kepada tujuan yang paling ujung, yang paling akhir, sampai kepada finishnya. Begitu. Baik sahabat Alikna semua, di sini kiranya sudah cukup masalah mengenai atof nasak. Nanti kalau ada tambahan dari sahabat semua, silakan ditambah, dan kalau ada nanti referensi dari kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, silahkan diberikan di kolom komentar ya. Nah, kalau memang ini bermanfaat, silahkan di-share untuk mendukung channel ini, dan juga di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.